Sumatera Barat adalah provinsi kelima dengan jumlah LGBT terbanyak di Indonesia. Diperkirakan jumlahnya sekitar 18.000 orang. Data ini diposting akun Instagram Fakta Random 22 pada 16 Februari lalu. Provinsi terbanyak keempat menurut postingan itu adalah Jakarta dengan jumlah 43.000 orang. Provinsi terbanyak ketiga Jawa Tengah dengan jumlah 218.000 orang. Provinsi kedua Jawa Timur dengan jumlah 300.000 orang. Dan provinsi pertama adalah Jawa Barat dengan jumlah 302.000 orang. Postingan itu udah ditonton lebih dari 900.000 kali. Masalahnya, dalam postingan itu nggak tercantum sumber data itu. Masa data sepenting itu nggak disebut sumbernya? Kan kita perlu tahu data itu hasil riset dari lembaga riset apa. Lembaga risetnya kredibel nggak? Dan datanya reliable nggak? Pun ketika ditanya sumber data itu di kolom komen, admin akun itu sama sekali nggak jawab. Kalau dilacak di Google, ditemukan beberapa media yang membuat data yang sama persis dengan postingan itu, diantaranya timenews.co.id. Bahkan di media itu disebut jumlah LGBT di Indonesia sekitar 3% dari total populasi. Kalau total populasi di Indonesia itu 280 juta, maka populasi LGBT menurut media itu sekitar 8 juta lebih. Masalahnya, media-media itu nggak menyebut sumber data ini. Di Tribun Padang justru dikatakan jumlah terbanyak LGBT di Indonesia itu ada di Sumatera Barat. Data itu dikutip Tribun Padang dari mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Arbit, berdasarkan data hasil tim konselor penelitian perkembangan penyakit HIV dan AIDS. Dari situlah keluar angka LGBT di Sumatera Barat tercatat sebanyak 18.000 orang. Apakah data itu reliable? Tentu butuh dikaji lebih jauh. Masalahnya, bikin riset soal seberapa banyak LGBT di Indonesia itu nggak gampang. Lebih gampang bikin riset soal seberapa banyak pemilih Anies Caimin, pemilih Prabowo Gibran, atau Ganjar Mahfud misalnya. Masyarakat yang terpilih jadi responden nggak punya beban untuk menjawabnya. Beda ceritanya kalau masyarakat ditanya soal gender dan seksualitasnya. Masyarakat pasti nggak akan seterbuka dibanding menjawab soal pilihan politiknya dalam Pilpres. Mereka sulit menjawab jujur atau cenderung menghindarinya. Itu bisa dipahami karena LGBT itu dipandang negatif banget di Indonesia. Kaum LGBT takut kalau mereka jujur soal gender dan seksualitas mereka bakal berdampak buruk. Mereka berpotensi jadi korban stigma, diskriminasi, dan yang paling parah, persekusi. Karena itu kalau ada data yang ngeklaim jumlah pasti LGBT di Indonesia, ya nggak usah dipercaya-percaya amat. Apalagi kalau data itu diikuti dengan jumlah penderita penyakit seks menular seperti HIV/AIDS. Seolah LGBT sama dengan HIV/AIDS, padahal HIV/AIDS bisa menjangkit siapa saja yang aktivitas seksualnya nggak aman. Bisa dari kalangan LGBT, bisa juga dari kalangan non-LGBT. Butuh prakondisi supaya kita punya data soal LGBT di Indonesia yang benar-benar bisa dipercaya. Di antaranya, masyarakat harus didorong terbuka soal gender dan seksualitasnya. Dan untuk sampai ke sana, LGBT harus nggak dipandang lagi sebagai sesuatu yang negatif, menyimpang, atau menjijikan. Selama prakondisi itu belum terpenuhi, jangan harap kita punya data riset soal LGBT yang benar-benar bisa dipercaya. Yuk hormati keberagaman ekspresi gender dan seksualitas.